Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Tertulis demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bapak dengan istri dan 3 orang anaknya yang tinggal di Australia hanya memiliki uang tersisa $2 saja. Pada saat itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Secara tiba-tiba seorang temannya menelpon dan meminta bapak ini datang ke airport untuk berjumpa. Karena uang hanya ada $2, dari rumahnya ia berlari menuju bandara. Sampai di airport, temannya itu berkata bahwa ia akan pindah ke Hong Kong dan akan segera berangkat. Tapi kemudian ia teringat akan bapak ini dan ingin memberikan uang dolar Australia yang masih ia miliki. Ketika amplop pemberian dibuka, di situ ada uang $30.000 Australia yang sangat lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam masa krisis apapun, Tuhan tahu apa yang kita perlu. Dan sekalipun kelihatannya tidak ada jawaban atas krisis yang kita alami, sikap kita hendaknya selalu bersukacita. Dalam Habakuk 3 ayat 17-18 ini tertulis, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk melayani Tuhan di kerajaan Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem, sebelum terjadi peristiwa pembuangan ke Babel. Dalam sebuah penglihatan ia melihat bagaimana bangsanya diserang dan Yerusalem dihancurkan serta orang-orang dari bangsanya diangkut sebagai tawanan. Reaksi pertama dari Habakuk adalah mengeluh kepada Tuhan, mengapa hal itu dibiarkan terjadi. Tapi kemudian Tuhan menjawab Habakuk tentang kedaulatannya, keadilannya, dan konsekuensi dosa umatnya. Tuhan juga berbicara bahwa orang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Pada akhirnya Habakuk sampai pada titik di mana ia menyadari akan kekuasaan Tuhan dan memilih untuk bersukacita dalam Tuhan, sekalipun krisis yang begitu berat terjadi dalam kehidupan dirinya dan juga bangsanya. Alasan mengapa ia bersukacita adalah karena Tuhan telah menyelamatkannya. Itulah juga yang menjadi alasan utama kita bersukacita, yaitu karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kebinasaan kekal oleh kuasa darahnya yang kudus, lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ayat ini, saudara, kalau kita konversi dalam konteks kita hari ini, berbicara sekalipun usaha bisnis sedang sepi,
Sekalipun pendapatan menurun, sekalipun kena PHK dan peluang kerja tidak ada, sekalipun tagihan terus menumpuk dan tidak ada lagi dana, tapi aku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan dan bersorak-sorak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam situasi yang sulit dan tidak sesuai dengan harapan, tidak seperti rencana kita, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Memang tidak mudah untuk bersukacita, tapi firman Tuhan perlu untuk kita ikuti. Karena itu bersukacitalah selalu dalam krisis apapun yang terjadi. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk tetap kuat dalam situasi sulit dan krisis apapun yang kami alami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami kembali ke arah yang benar, bukan mengeluh dan komplain kepada Tuhan, tapi bersyukur selalu dalam situasi sulit dan krisis yang terjadi. Mampukan kami Tuhan untuk bersukacita dan untuk selalu bersorak-sorai di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat disegarkan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Lindungilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan dan segala mara bahaya. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, yang butuh tindakan medis, yang sedang di rumah sakit, ataupun sedang di rumah terbaring dalam ketidakberdayaan. Lawatlah setiap kami. Kuasa mujizat-Mu bekerja, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan yang sempurna Tuhan berikan. Yang sedang dalam pergumulan persoalan, yang sedang putus asa kehilangan semangat, Tuhan berikan jalan keluar, bangkitkan kembali semangat setiap kami untuk menjalani kehidupan dalam iman dan harap di dalam Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan rancangan-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.